Semoga teman-teman bisa menggunakan dari bermanfaat bagi. Boleh Kak ini sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di online. Ini ngomongin gimana? Udah apa ini? Gue baca itu kan. Kalau kata kali ini. Halo semuanya, aku Edi. Oke, ini dia tampang-tampang Kak Safira. Udah, Belum ya udah Bang. Bagus. Kalau pakai ini dulu dan belum topik. Ya boleh Kak ini coba sama-sama dulu teman-teman yang ada di online. Halo semuanya, teman sama aku Edi. Jangan aku ada di dalam kalau ngomong ini ada. Oke, boleh kayak ini sama-sama dulu teman-teman yang ada di online sana. Apa yang teman-teman semuanya? Aku Edi ya. Oke. Jangan dulu, kan bingung aja kan tiba-tiba tadi gitu. Kamu sama gitu kok? Ya. Dia mau ngomong lagi. Ya udah gitu kan. Oke, ini dia sama-sama Kak Safira dan Kak Edi. Kita langsung aja kali ya. Hari ini kita tuh mau ngobrolin topik yang menarik banget nih buat para dai muda atau kreator dakwah digital dengan menggunakan suara untuk mengajak bukan menghakimi, dan tema kedua adalah visual dan edukasi bukan provokatif. Nah, topik ini penting banget karena di era digital yang sekarang ini kan kadang bukan isi dakwahnya yang salah ya teman-teman, tapi cara penyampaiannya yang bikin orang tuh kadang suka salah paham atau salah isi pesannya gitu ya. Langsung saja ke Kak Safira bagaimana menyampaikan materinya tentang menggunakan suara untuk mengajar ya, bukan menghakimi. Silakan Kak Safira. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya teman-teman. Jadi di sini aku mau sharing-sharingnya kita diskusi aja bahwa permasalahan kita saat ini itu adalah orang atau dai itu seringkali mengajarnya itu dengan nada yang tinggi atau nada yang keras, jadi nggak nyaman gitu dengan sama audiens. Nah itu tuh membentuk citra si dai itu kurang baik di audiens, karena jadinya seolah-olah dia tuh mengajarnya itu tidak mampu gitu. Kenapa? Dasarnya dakwah itu adalah bagaimana cara kita mengajar orang dari kebenaran, tapi tetap dengan cara yang santun. Ya, soalnya sekarang banyak banget kayak yang menyampaikan isi dakwah tapi di masa berteriak-teriak gitu ya. Artinya malah jadinya orang pikir kayak ini sebenarnya dakwah tuh apa sih gitu kali ya kayak. Kalau dari kayak ini sendiri gimana nih? Benar nggak tahu. Itu story. Apa gimana? Iya, gimana? Sekarang apa? Iya, jadi kan tadi Safira udah semuanya. Nah, iya, apalagi podcast atau video pendek itu kan cuma beberapa menit nih buat nyampein pesan. Kalau dari awal dari juga gitu aja, itu di rumah kita bisa pegang buat. Oke, kalau buat menurut Kak Edi sendiri nih, gimana kalau dakwah dengan yang tugas-tugas gitu Kak? Nah, iya, apalagi kalau misalkan di podcast atau di video-video singkat kayak di video ada itu ada pembahasannya kayak yang ini dia gitu. Terus kalau kayak gitu apa nggak bakal ngomong yang apa? Betul banget tadi apa yang disampaikan Kak Edi. Kadang kalau kita terlalu nyampein terlalu keras itu orang mau skip gitu ya. Padahal kesan yang mau disampaikan itu udah bagus banget. Tapi kita balik dulu ya ke topik pertama, yaitu menggunakan suara untuk mengajak bukan untuk menghakimi. Nah, dari Kak Safira nih, boleh dong jelasin gimana Kak kalau karakter suara itu bisa menunjukkan dalam dakwah podcast ini Kak? Ya, jadi suara itu kan punya niat yang emosi. Kalau punya niat seorang media tulus, dengan seorang media itu baik gitu ya, itu tuh terbaca sama audiens itu bisa ngerasain, oh ini dari memang benar-benar ingin menyampaikan gitu. Memang dia tidak salah gitu, bukan apapun, bukan punya yang macam-macam, dan suaranya itu bisa kita dengar bukan enak ya kalau misalnya dia pakai teknik smeary voice, jadi kayak
dia tuh suaranya tuh senyum gitu, soalnya suaranya tuh ceria gitu, itu akan terdengar juga di kamu dan sebaliknya kalau misalnya kita dengar suara yang beda juga yang kita teriak terus menyampaikan juga dengan emosi yang tidak sesuai sama speaker itu pasti akan terbaca juga di audiens gitu. Betul, aku juga sebagai audiens ya kalau lihat scroll dakwah itu tuh setuju sih. Kadang tuh kita ngedengerin bukan apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana si pendakwah ini bisa menyampaikan gitu ya. Nah kalau kayak gini, kamu kan suka bikin konten podcast dakwah gitu ya, ya kan? Nah dari kayak gitu ada nggak sih pengalaman atau tips nih soal gimana cara nada suara itu biar adem dan menarik untuk pendengar gitu Kak? Kan kalau dulu podcast nggak boleh kata yang lain. Ini gue maksud sendiri aja. Orang sendiri. Gue kan jadi Nah, gue mau podcast bukan jadi podcast kan gitu. iya aku kalau benar benar ada di sini. Gue Udah nyawa aja di sini. Udah lama Ada banget ini dulu aku pas awal bikin podcast itu kayak sama-sama semangat kan beberapa persen lagi tuh malah sampai 20%. Karena kalau suara itu suara tuh tinggi banget gitu. kalau energinya kalau keluarganya ya. Suara banyak gitu. Terus ada satu yang itu katanya penyampaiannya udah bagus, segala bagus penyampaiannya. Isinya udah bagus, cuman penyampaiannya kayak kalau marah-marah gitu, jadi mungkin yang bikin mereka kurang betah. Nah kalau tips dari kalian sendiri apa ada sih Kak? Ini yang tips dari aku itu jadi nih, pertama kadang-kadang suruh mana sini dan itu. Kalau dari aku ya, yang pertama itu tips dari tips dari aku itu ada yang pertama itu sama tempo jangan sampai kayak terlalu buru-buru gitu. Terus nanti jangan kayak makan itu kayak misalnya gerakan benar ya kan. Terus pakai kerja, jadi beberapa kalimat itu udah sampai ini, jadi biar orang bisa menyerah dulu apa yang kita sampaikan, kita dari dulu, itu kita berbagi dulu. Terus yang terakhir itu bayangin aja, kalian itu lagi ngobrol sama sahabat, sama teman kita, gitu ya, bukan sama orang yang kenal. Jadi emosional lebih dapat Oke, dan saya ada sih dalil atau data yang bisa disampaikan untuk teman-teman terkait pernikahan. Ada banget yang begini hadis dari peristiwa tersebut ya. Sesungguhnya pembunuhan tidaklah ada pada sesuatu mereka akan membiasanya dan tidaklah dicabut dari melainkan akan memperbaiki sesuatunya. Kelembutan itu kekuatan gitu ya. Suara lembut itu bisa menembus hati yang paling dalam, bisa menyentuh hati yang tidak pernah gitu ya terjawab. Tapi suara keras itu belum tentu bisa gitu. Memang ada mungkin beberapa orang yang terbiasa dengan suara keras, tapi pada mungkin ya semua itu yang menggunakan suara yang berbeda gitu. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Indah banget dari makna hadis yang udah kita sampaikan. Jadi kalau kita mau berdakwah lewat digital, kalau podcast itu jangan cuma mikirin gimana isinya, tapi juga kita mikirin masa apa yang mau ditinggalin dari konten tersebut. Jadi orang-orang nggak cuma mendengar, tapi juga bisa merasakan ya.
konten visual ya Kak ya. Nah menurut Kak Edi gimana sih cara menghadirkan nilai 8 moderat dalam visual tapi tetap menarik dan nggak bikin penonton itu bosan gitu Kak? Oke, kita masuk ke visual. Jadi ini bagian favorit saya. Ya, menurut saya itu bisa selesai ya. Gerbang utama. Orang belum dengan sisi perawatnya, tapi udah dengar ya dari sisi tampilannya atau visualnya. Makanya kalau ada orang visualnya udah terkesan mata, kuat, atau bermotif, orang bisa berpikir duluan sebelum dengar pesannya. Banyak pertanyaan yang masih pakai gaya klipit kayak perlu tahu terus terus gitu, banyak terus atau awas besar terus saat banyak itu. Padahal bisa patut sampai dengan visualnya lebih menarik, tapi ada misalnya kalau kita melakukan pakai visual muda atau orang lagi itu tidak ada bawah, kalau bahas keras tampilkan makanya menulis orang di atas kertas dengan cahaya yang simpel tapi punya emosi dan emosi itu nempel di atas penonton. Nanti langsung sampai yang punya. Masih. Ya setuju banget ini. Jadi apa yang tadi Eci sampaikan dan audiens itu kadang kita bukan hanya apa yang disampaikan, bukan hanya poinnya gitu, misalnya kita sadar gitu, tapi gimana visualnya itu bisa menarik hati audiens. Kan kita selalu lihat poster dakwah aja gitu ya, tapi yang kalau kita lihat kan visualnya warna cerah, terus ilustrasi menarik gitu, jadi isi kesannya tuh malah kedua gitu kan. Jadi visual itu juga mempengaruhi dari daya awal itu sendiri. Wah, itu juga aku pernah lihat yang mirip-mirip itu nih Kak. Jadi kayak bukti ya kalau ketenangan itu bisa jadi daya tarik visual sendiri gitu ya Kak. Oke, tapi Kak Ezi, menurut Kak Ezi ya, kenapa sih masih banyak banget kreator dakwah yang memilih gayanya itu keras untuk visual mereka, itu tampilan mereka? Apakah karena mau dibilang atau gimana nih Kak? Menurut aku ya, kalau visualnya itu kayak isi dari kami Ini karena bener ya, kayak orang itu sampai banyak tapi masalahnya gitu. Terus tinggal kita udah tinggal proyek itu, udah banyak itu pengkelasnya tapi. menurut aku ya, kalau visualnya itu kayak cermin dari isi hatinya. Kalau kita senang, visualnya juga akan memancarkan kesenangan. Dan yang paling penting, jangan kejar views, tapi kejar nilai. Karena views bisa hilang besok, tapi nilai yang terus bakal punya lama dan cepat. Ya betul banget. Jadi dakwah modal itu bukan berarti kita lembek atau berarti kita mengikuti gaya yang tidak konsisten ya teman-teman. Tapi dakwah itu adalah bagaimana kita itu mengikuti cara memberikan di orang gitu. Karena dakwah itu perlu kesabaran gitu. Jadi dengan adat bukan masalah. Masya Allah banget nih pembahasan kita kali ini benar-benar berbagi ya, dan seru banget sama pemateri kita. Jadi obrolan bareng sama Kak Safira sama Kak Ezi ini akan bisa nyimpulin beberapa poin dari yang tadi kita udah obrolin. Yang pertama adalah dalam dakwah itu gunakan suara yang lebih lembut ya, karena biar lebih mengajak dia kalau tuh mendengarnya dari yang merasa terhakimi
teknologi itu hanya sebagai alat yang mendakwah hidup itu hati di balik alatnya. Jadi ayo berdakwah dengan suara yang menenangkan dan visual yang menenangkan. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Kak Safira, Kak Ezi untuk waktunya, untuk ilmunya hari ini. Semoga teman-teman semua yang nonton bisa ambil inspirasi buat bisa terus berdakwah dengan cara yang positif, kreatif, dan